Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Namo Buddhaya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, terkhusus untuk Ibu dosen Setia Satya Dharma, pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, Ibu Trisna Sari Dewi SE MM, serta untuk teman-teman mahasiswa Setia Satya Dharma Singaraja, dan untuk siapapun yang sedang menonton video presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Nikade Oki Arsita Dewi, biasa dipanggil Oki. Di sini saya sebagai moderator kelompok sekaligus penyaji pertama untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis aspek sosial dan ekonomi. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi. Nah, materi yang pertama yaitu tentang pengertian SKB atau studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis ini merupakan sebuah penelitian tentang berbagai aspek, mulai dari aspek hukum, aspek ekonomi, aspek manajemen dan keuangan, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknik dan teknologi, serta aspek-aspek yang lainnya yang menyangkut tentang bisnis itu ke depannya. Nah, studi kelayakan bisnis atau SKB itu dibagi menjadi dua orientasi, dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada orientasi laba, yaitu studi yang menitikberatkan pada keuntungan yang akan diperoleh dalam bisnis tersebut. Dan yang kedua yaitu berorientasi pada sosial, yaitu lebih memfokuskan pada sosial dan tidak terlalu menitikberatkan pada keuntungan yang akan diperoleh. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang aspek-aspek dari studi kelayakan bisnis ada 5. Yang pertama adalah aspek legalitas. Aspek legalitas ini merupakan atau menyangkut tentang semua hal yang berkaitan dengan legalitas dalam pendirian sebuah usaha atau perusahaan, mulai dari surat izin usaha, surat daftar perusahaan, NPWP, surat izin usaha perdagangan, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan hukum atau legalitas sebuah bisnis dan perusahaan. Baik, yang kedua ada aspek ekonomi dan budaya. Aspek ini menganalisis tentang dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan atau bisnis tersebut terhadap daerah di sekitar perusahaan tersebut. Nah, dari sisi budayanya dianalisis bahwa bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat di daerah tempat perusahaan tersebut. Nah, dari segi ekonomi dianalisisnya bahwa bagaimana perusahaan mampu mempengaruhi perekonomian di masyarakat sekitar seperti pendapatan per kapita dan yang lainnya. Nah, yang ketiga ada aspek pasar dan pemasaran. Aspek ini adalah aspek dasar, yaitu menganalisis tentang produk apa yang akan dipasarkan atau produk apa yang dihasilkan. Nah, dalam analisis ini poin-poin yang perlu diperhatikan yaitu tentang segmentasi pasar, peluang pasar, persaingan, daya beli masyarakat, dan masih banyak yang lainnya yang harus dianalisis. Nah, aspek yang keempat yaitu tentang aspek manajemen. Nah, aspek ini adalah aspek yang sangat general, yaitu yang sangat luas. Aspek ini akan menganalisis mulai dari pembangunan maupun ekspansi atau pelebaran perusahaan. Aspek ini begitu saking luasnya, mulai dari aspek manajemen sumber daya sampai dengan aspek finansial perusahaan. Aspek yang terakhir yaitu aspek keuangan. Nah, modal merupakan hal yang paling penting sebelum mendirikan sebuah bisnis atau perusahaan. Semakin besar modal, maka peluang untuk berjalan atau semakin lancarnya bisnis atau perusahaan juga semakin tinggi potensinya. Itu sebabnya modal adalah hal yang paling penting untuk menentukan besar atau tidaknya perusahaan tersebut nantinya. Meskipun nanti juga ditopang oleh manajemen sumber daya baik alam maupun manusianya. Baik, untuk berikutnya yaitu tahapan dan contoh studi kelayakan bisnis. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam studi kelayakan bisnis, yaitu yang pertama penemuan ide. Inisiatif ide yang dimiliki merupakan tahapan awal dari analisis kelayakan usaha untuk melihat peluang bisnis. Yang kedua, penelitian. Ide bisnis masih diperlukan proses penelitian agar ide tersebut dapat
direalisasikan menjadi sebuah usaha. Yang ketiga, evaluasi. Tahapan berikutnya adalah mengulas perbandingan ide bisnis terhadap standar aspek-aspek lainnya. Yang keempat, penentuan. Tahapan ini ialah menentukan layak atau tidaknya ide rencana bisnis yang dirancang sebelumnya. Yang kelima, rencana pelaksanaan. Bila ide bisnis telah ditentukan, maka selanjutnya akan membutuhkan rancangan pelaksanaan kerja dan pembangunan usaha. Dan yang keenam, pelaksanaan. Setelah melakukan berbagai proses di atas, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, pelaksanaan usaha, dan yang kedua, evaluasi perencanaan terhadap kenyataan. Yang berikutnya yaitu aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis. Aspek ekonomi itu sendiri membahas tentang bagaimana perusahaan berkembang, yang tentunya impact-nya positif terhadap pendapatan yang diperoleh. Data makroekonomi tersebut banyak yang dapat dijadikan sebagai indikator ekonomi yang dapat diolah menjadi informasi penting dalam rangka studi kelayakan bisnis, misalnya PDB, investasi, kurs valuta asing, kredit perbankan, anggaran pemerintah, penganggaran pembangunan, perdagangan luar negeri, dan neraca pembayaran. Yang pertama, sisi rencana pembangunan nasional. Analisis manfaat proses ditinjau dari sisi ini dimaksudkan agar proyek dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, menggunakan sumber daya lokal, menghasilkan dan menghemat devisa, menumbuhkan industri lainnya, turut menyediakan kebutuhan konsumen dalam negeri sesuai dengan kemampuan, dan yang terakhir menambah pendapatan nasional. Yang kedua, sisi distribusi nilai tambah. Maksudnya adalah agar proses yang akan dibangun memiliki nilai tambah hendaknya dapat dihitung secara kuantitatif. Ketiga, sisi nilai investasi per tenaga kerja. Penilaian berikutnya adalah bahwa proyek mampu meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, hambatan di bidang ekonomi. Kebijakan bisnis pemerintah berkaitan dengan izin usaha dan legalitas lainnya yang mendukung suatu bisnis. Yang kedua, pertumbuhan penduduk berkaitan dengan pertumbuhan penduduk suatu daerah yang mendukung suatu bisnis. Yang ketiga, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Pendapatan nasional merupakan keseluruhan pendapatan yang dimiliki dan diperoleh dari suatu negara. Yang keempat, investasi dari pihak lain. Investasi dari pihak lain merupakan suatu tambahan modal yang dapat didapatkan suatu kondisi ekonomi suatu wilayah di dalam menjalankan pembangunan ekonominya. Yang kelima, pertumbuhan industri. Dengan adanya proses bisnis yang baru, diharapkan tumbuh industri yang baik, yang sejenis atau industri pendukung lainnya. Yang keenam, kurs valuta asing. Kurs valuta asing merupakan nilai tukar dari mata uang asing dengan mata uang yang digunakan pada suatu negara. Yang ketujuh, kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan suatu nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu pinjaman oleh pihak kepada pihak lainnya. Berikutnya, anggaran pemerintah merupakan suatu perencanaan keuangan yang di dalamnya menuangkan pembiayaan program kerja yang dilakukan suatu pemerintahan pada suatu wilayah tertentu. Berikutnya, penganggaran pembangunan merupakan suatu perencanaan keuangan yang menuangkan kegiatan perencanaan pembangunan suatu daerah wilayah tertentu yang dilakukan oleh pemerintah. Berikutnya, nilai perdagangan luar negeri yang rendah. Ini disebabkan negara miskin mengandalkan ekspor bahan mentah yang mempunyai elastisitas penawaran permintaan atau perubahan harga yang inelastis dalam jangka waktu mengakibatkan kerugian. Dan yang terakhir, neraca pembayaran merupakan suatu laporan keuangan mengenai informasi keadaan posisi keuangan dari suatu negara dalam memenuhi aktivitas kegiatan
di dalam suatu perekonomian suatu daerah yang membandingkan tingkat jumlah kepemilikan dengan jumlah kewajiban. Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Luputu Sukreni dengan NIM 1901149. Di sini saya akan menjelaskan aspek sosial dan aspek ekonomi dan sosial studi kelayakan bisnis. Baik, yang pertama ada aspek sosial. Aspek sosial merupakan hasil daripada aktivitas manusia dengan alam sekitar atau lingkungan, yang dimana salah satu bentuknya itu meliputi penindasan. Mengenai penindasan tersebut adalah suatu kekerasan, ancaman, dan paksaan yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang melibatkan ketidakseimbangan, kekuasaan sosial atau orang lain. Tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, perusahaan tidak dapat hidup sendirian. Perusahaan hidup bersama-sama dengan komponen lain. Salah satu komponen lain yang dimaksud adalah lembaga sosial. Sehingga dalam rangka keseimbangan tadi, hendaknya perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. Analisis dalam bidang sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada interaksi sosial, merupakan suatu hubungan antara masyarakat dengan perusahaan, di mana perusahaan atau organisasi sebagai lembaga sosial. Yang kedua, perusahaan keadaan sosial yang kompleks. Perubahan sosial merupakan kondisi struktur sosial yang terdiri dari masyarakat dan lingkungan sekitar di dalam suatu daerah tertentu. Yang ketiga, masyarakat pluralistik adalah sebuah kehidupan berbagai kelompok yang mempengaruhi lingkungan perusahaan dalam mendapatkan harapan-harapan sosial, ekonomi, dan politik. Masing-masing kelompok berusaha mengembangkan diri supaya fungsi sistem itu efektif. Berkaitan dengan yang di atas, hendaknya bisnis memiliki manfaat-manfaat sosial yang hendaknya diterima oleh masyarakat, seperti yang pertama, membuka lapangan pekerja baru. Maksudnya, dibukakan proyek bisnis akan mengairkan masyarakat sekitar untuk turut serta membuka lapangan kerja baru. Yang kedua, melaksanakan ahli teknologi. Maksudnya dengan dilakukannya ahli teknologi ini kepada pekerja dengan berbagai cara pelatihan dan program dengan baik, maka diharapkan tidak meningkatkan skill pekerja, tetapi juga sikap mental sebagai tenaga kerja yang handal dan semakin kokoh. Yang ketiga, meningkatkan mutu hidup. Sudah tentu adanya proyek bisnis turut serta mengurangi angka pengangguran. Yang keempat, pengaruh positif. Proyek bisnis hendaknya dapat mempengaruhi positif pada masyarakat sekitar, tidak hanya berdampak pada meningkatnya atau semakin banyak kondisi lingkungan fisik seperti jalan, jembatan, dan telepon. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek ekonomi dan sosial studi kelayakan bisnis. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek ekonomi dan sosial menjadi hal yang penting dilihat untuk mengetahui pengaruh apa yang akan terjadi dengan adanya perusahaan, khususnya di bidang perekonomian masyarakat, tepatnya di bidang sosial kemasyarakatan. Setiap manusia yang dijalankan memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi banyak pihak. Bagi masyarakat ditinjau dari aspek ekonomi, adanya investasi yang dapat memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan, sedangkan bagi pemerintah baik pusat maupun daerah akan memberikan masukan berupa pendapatan. Dalam aspek ekonomi dan sosial, perlu ditelaah apakah keberadaan suatu proyek atau usaha akan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial kepada pihak atau bahkan sebaliknya. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Kak Dede Misari, NIM 190111135. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tujuan studi kelayakan bisnis. Nah, pada dasarnya tujuan utama seorang pembisnis melakukan studi kelayakan bisnis adalah untuk mengukur apakah sebuah bisnis berpeluang memiliki kelanjutan ataupun akan berhenti di suatu waktu. Nah, dalam merintis sebuah bisnis, setiap pembisnis pasti ingin usahanya sukses dan berhasil. Namun, tanpa melakukan studi ini, seorang pengusaha layaknya menerobos medan yang tidak diketahui tanpa petunjuk apapun. Nah, hal ini tentunya sangat merugikan bagi pebisnis karena bisa mengakibatkan bisnis yang didirikan ini gagal. Nah, sebaliknya dengan melakukan studi ini, pembisnis bisa mengetahui terlebih dahulu apakah bisnis yang didirikan ke depannya dapat berlanjut atau tidak. Nah, sehingga membantu pebisnis untuk mengambil suatu keputusan. Nah, materi selanjutnya yaitu manfaat studi kelayakan bisnis. Adapun berbagai manfaatnya, yang pertama yaitu memperkecil resiko kerugian. Nah, di
sini ketika menjalankan sebuah bisnis, ada banyak hal yang tidak bisa diprediksi. Nah, oleh karena itu, pebisnis perlu mempersiapkan segala hal guna mengantisipasi semua hal yang terjadi di masa depan. Nah, dengan melakukan analisis studi kelayakan, pebisnis bisa dapat memperkecil resiko yang dapat terjadi pada perusahaan, baik itu resiko yang bisa dikendalikan maupun resiko yang tidak dapat dikendalikan. Akibatnya, perusahaan merugi, kerugian yang diterima tidaklah besar. Nah, yang kedua yaitu mempermudah perencanaan bisnis. Nah, saat melakukan analisis kelayakan usaha, pebisnis akan mendapatkan segala informasi yang berhubungan dengan bisnis yang akan dirintis, termasuk kelebihan dan kekurangan bisnis. Nah, kemudian yaitu melancarkan pelaksanaan bisnis. Nah, melalui analisis kelayakan ini, program-program yang sebelumnya direncanakan dapat dieksekusi dengan lebih mudah dan akurat. Nah, kemudian yang keempat yaitu mempermudah melakukan pengawasan. Kemudian yang terakhir yaitu mempermudah pengendalian. Di sini dalam menjalankan sebuah bisnis tidak dapat dipungkiri jika pebisnis terkadang menemui masalah dan penyimpangan. Nah, agar masalah tersebut tidak menjadi semakin besar, pebisnis harus dapat mengendalikan masalah tersebut dengan cepat dan tepat. Hal ini dapat terwujud apabila sebelumnya pebisnis melakukan studi kelayakan tersebut. Informasi dan laporan hasil dari analisis tersebut bisa digunakan sebagai dasar untuk menentukan aspek mana yang menjadi masalah, kemudian pebisnis pun bisa mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Suwarnili 1901141. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak aspek ekonomi akibat suatu proyek. Dampak dari aspek ekonomi dengan adanya suatu proyek atau usaha meliputi: 1. Terbukanya kesempatan lapangan pekerja bagi masyarakat sekaligus mengurangi angka pengangguran. Yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana umum yang nantinya dapat berguna untuk masyarakat. Banyak juga pemerintah, yakni berupa jalan raya, listrik, sekolah, masjid, dan lain-lain. Yang ketiga, tersedianya beragam produk, barang, dan jasa di masyarakat. Mengali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam meliputi: yang pertama, penggunaan lahan yang efisien dan efektif. Yang kedua, peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Yang ketiga, membangkitkan tahanan tidur. Meningkatkan perekonomian pemerintah yaitu: yang pertama, menambah peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Yang kedua, pemeratan pendistributoran pendapatan. Yang ketiga, meningkatkan devisa negara. Yang keempat, memperoleh pendapatan berupa pajak dari sumber-sumber yang dikelola oleh perusahaan. Implikasi pada studi kelayakan bisnis. Berkenan dengan permasalahan pemerintahan, konsumen, dan penawaran produsen, serta bentuk-bentuk pasar, maka tugas analisis dalam melakukan studi kelayakan bisnis SKB dari aspek pasar hendaknya: yang pertama, mampu menentukan produk atau jasa yang akan dijadikan benchmark bagi rancangan produk atau jasa yang akan dijual. Terus yang kedua, mampu menunjukkan jenis pasar yang akan dipilih baik dari produsen maupun konsumen. Yang ketiga, mampu melakukan analisis untuk dapat menemukan pergerakan pemerintahan konsumen akan produk yang akan dijual serta pergerakan kemampuan para produsen dengan penawaran di pasar untuk masa sekarang maupun yang masa depan. Analisis dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Misalnya adalah dengan metode statistik berupa teknisi, regresi, dan forecasting. Yang pertama, related. Yang kedua, lingkup rencana pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, sistematika pengelolaan lingkungan. Yang keempat, di mana bisnis akan dilaksanakan. Selain PLC, yang analisa hendaknya mampu memberikan informasi tentang produk-produk sejenis yang dianggap sebagai pesaing baik untuk ini maupun perikanan ke depan. Dengan demikian, analisis dapat memprediksi peluang-peluang, ancaman sekaligus kekuatan-kekuatan yang akan dalam rangka meningkatkan pangsa pasar atau paling tidak mempertahankannya.